kalau ikan kena jamuran, airnya itu jangan terkontaminasi ke kolam lain. Terus airnya tuh dikuras sampai habis gitu, sampai habis. Tapi ikannya tetap di situ, jangan di kemana-manain ikannya. Habisin, habis-habisnya sampai habis tuh udah tinggal ikan aja kan dalam kolam tuh gelepar-gelepar kan, Pak. Gelepar-gelepar. Itu kita semprot, Pak. Kita semprotin pakai air, tapi airnya terus dibuang nih, terus ngalir keluar. Pembuangannya terus kita semprotin terus jadi dia mandi tuh kecupak kira-kira 10 menit aja kita siramin begitu. Jadi udah kecupak. Nah baru kita serogin ikannya. Serogin taruh di kolam kosong. Syukur-syukur kita punya kolam yang sudah ready juga yang airnya baru. Kalau belum ya di penampungan dulu, di drum apa di mana di penampungan. Kolamnya kita cuci pakai sunlight, Pak. Pakai sunlight, kita cuci bersih, kita semprotin lagi, kuman-kumannya hilang semuanya, dindingnya semua. Tapi emang bisa begitu, Pak. Saya baru nemu ini, baru dengar yang begini nih, bener. Ya, yang kemarin kayak gitu juga, Bang. Sebelumnya Sirkulasinya multi. Sirkulasi air multi 4 kolam. 4 kolam. Air berputar dari sirkulasi 4 kolam ini, tapi satunya bermasalah, kena penyakit, jamuran gitu, yang 3-nya aman-aman aja, Pak? Aman. Kalau yang sebelumnya malah 2-2, yang 2 sehat, 2 kolamnya lagi sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya, Pak. HP-nya error. Kecelup air. Nomornya kasih. Nomornya ini nomor yang pribadi. Karena nomor umum. Oh iya, enak, Bang. Iya. Nah, sama aja sih sebenarnya. Yang ini ya kalau nggak keangkat juga kalau nyetir mah. Itu. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana, Bang? Sehat juga? Amin. Saya mah amin. Amin terus. Bersyukur terus. Alhamdulillah. Sedih kalau diceritain mah. Sedih apa, Bang? Ya, kalau udah wayanya begini mah, zamannya begini, siapa sih yang nggak sedih, Pak? Kalaupun kita senang, kita ngeliat saudara-saudara kita lain ya sedih juga zaman sekarang mah. Yang kehilangan kerjaan, yang nganggur ya sedih juga. Bener nggak? Benar. Ya senang mah senang, baik ya baik, kita mah sehat. Cuman suasananya masih belum menyenangkan buat semua orang. Ya. Gimana Pak? Itulah saya mau nanya, indukan lele ini ada nggak kira-kira yang bagus? Indukan lele kalau bagus sih di saya ada aja, Pak. Cuman ngirimnya kejauhan ke Kalimantan, nggak sanggup saya, mati Pak. Oksigen, Bang. Oksigen sehebat-hebatnya oksigen kan 3 jam, Pak. Kalau melalui apa namanya? Ya. Yang benar Bapak ke BPAT setempat, Pak. Itulah kurang, Bang. Di sini dominannya tuh dia ngembangkan nila sama emas. Lelenya kurang. Diajukan, Pak. Pokoknya saya pengajuan. Saya mau ini kapan gitu. Bener kok. Dari BPAT Sukabumi itu ngirim ke semua BPAT se-Indonesia. Makanya petani-petani yang ada di kota-kota luar Sukabumi gitu, yang ada BPAT-nya tinggal merapat aja, Pak. Itu gimana prosedurnya itu, Bang? Tinggal datang aja ke BPAT-nya. Pak, saya mau beli indukan lele apa gini. Pasti ada jalannya. Kalau di Sukabumi ada bagian pembeliannya. Kalau enggak, Bapak saya kasih nomor telepon bagian pembelian nih. Bagian pembelian di Sukabumi, di BPAT Sukabumi, saya kasih nomor teleponnya. Kenal sama saya. Cewek lagi, cakep lagi, Pak. Saya kasih nomor teleponnya. Nanti Bapak kontak. Nih saya ada di kota ini nih. Di Kabupaten Kadau ya, Pak? Iya, Kadau. Iya, mau beli ini nih gimana caranya? Curhat aja, Pak. Pasti ntar ada jalannya. Karena memang udah... direkam tadi, Bang. Hah? Gak usah direkam. Share lagi kan. Wah, telat Bapak ngomong begitu, ini udah langsung ngeleh, Pak. Gak enak sama yang nyetor bibit ke saya. Kenapa dia? Dia kan nonton juga dia? Bang. Iya. Terus? Ya takutnya kan
ketahuan nggak enak juga saya. Enggak apa-apa Pak, biarin. Justru nggak enaknya dia malah jadi enak ntar ke Bapak ke depannya. Nggak usah lah Bang, nggak usah. Terus gimana? Itulah maksudnya selama itu bibitnya indukan jenis apa tuh Bang? Sangkuriang. Lelakinya Afrika, lelakinya lele Afrika, perempuannya sangkuriang. Nanti ada sertifikatnya juga kok. Kalau mutiara, Abang sama ini ngembangkan mutiara atau Sangkuriang. Mutiara enggak. Tapi kalau saya sih sama aja bisa enjoynya tinggal kita mau enjoy yang mana. Enjoy sangkuriang apa enjoy mutiara. Kalau saya selama ini udah enjoy sama sangkuriang aja. apa sih kelebihannya sangkuriang Bang? Apa ya? Kalau sangkuriang gedenya cepat Pak dibanding dumbo. Kalau saya karena awalnya miara dumbo, sekarang beralih ke sangkuriang. Ya saya bilang sangkuriang lebih cepat dari dumbo. Dumbo dulu kan bisa 5-6 bulan. Iya, 5-6 bulan baru panen tuh. 5-6 bulan. Nah, begitu sangkuriang sekarang masih dulu awal-awal masih kategori 3-4 bulan. Tapi sekarang 2 bulan udah mulai ada yang panen juga. Cuman nggak serentak. Oh itu. Iya. Sama sih 2 bulan pun kurang 2 bulan kadang biasa saya panen sih 2 bulan kurang seminggu biasanya udah panen awal gitu Bang. Malah lebih hebat lagi dong kurang seminggu. Iya sekarang udah mulai ngerti. Kalau dulu kan awal-awal dulu banget tahun berapa saya main lele 2009 11 tahun yang lalu masih unyu-unyu saya main lele masih nggak ngerti. Lele saya kasih makan nasi dulu. Saya kasih dulu malah. Cuman kalau saya perhatikan Bang yang bibit yang saya pelihara ini kayaknya gampang sekali kena keserang penyakit gitu loh. Iya, kalau sangkuriang gitu Pak. Kalau sangkuriang gampang kena penyakit, kalau dumbo rada kuat. Saya jujur, kalau dumbo rada kuat, cuman makannya banyak, gedenya lambat. Kalau sangkuriang, punya saya ini, saya tanya orang itu, jadi silangan antara jumbo sama mutiara. Oh gitu. Wah, saya kurang paham tuh kalau sudah berbau mutiara Pak. Saya belum pernah pakai soalnya. Tapi saya salah ngomong lagi. Kalau untuk segi panen sih selama ini 2 bulan kurang seminggu biasa panen awal. Iya. Mentok lah sampai 3 bulan lah biasa udah habis karena settingan saya kan untuk putarannya. Halo? Iya terus Pak. Terus? Maksudnya itu untuk dari segi panen sih cepat ya, cuman untuk ini faktor kekebalan tubuhnya itu kurang. Kalau saya perhatikan yang ini gampang sakit. Yang mutiara? Iya, yang saya pelihara ini. Oh, saya nggak tahu Pak. Kalau saya ngomong mutiara gampang sakit, saya dikomplain orang lagi. Saya nggak ngerti masalahnya. Saya nggak ngerti kalau mutiara. Kalau sangkuriang, iya. Kalau perbandingannya ke dumbo gitu, dumbo. Sangkuriang kalau perbandingan sangkuriang ke dumbo, saya lebih pegang dumbo. Kalau ketahanan tubuh, bandelnya gitu semuanya. Soalnya, tapi kan saya miara dumbo dulu masih kolam tanah. Sementara sangkuriang di kolam terpal. Saya miaranya dua ekosistem yang berbeda, dua jenis ikan yang berbeda. Saya tapi ya itu kalau dari saya. Tapi mungkin saya salah. Tapi kalau yang saya rasain, kalau sangkuriang dibandingin dumbo lebih di dalam hal penyakit lebih rentan yang sangkuriang. Penyakitnya gitu, maksudnya aeromonas apa semua. Kalau ini lebih cepet karena yang dumbo dulu tahan penyakit karena ternaknya di kolam empang dulu. Saya pertama kali di Bogor, saya tuh sama empang. Saya tuh herannya begini Bang, saya kan sistemnya kan begini, untuk 4 kolam itu saya gunakan pakai sistem sirkulasi. Jadi 4 kolam ini airnya gabung jadi satu, karena kan 4-4-nya kolam tuh masuk ke filter jadi satu, nanti dimasukin lagi ke 4-4-nya lagi, jadi muter jadi satu airnya. Ngerti. Satu kolam. Nah? Tapi yang sakit itu cuma 1 kolam doang gitu Bang. Kok bisa? Itu enggak. Tapi airnya muter semua? Iya, airnya jadi satu hitungannya. Kok bisa ya? Berarti kolam atau bagaimana ya? Bukan faktor air. Kalau faktor air, tiga-tiganya harus kena semua dong. 3 lainnya harus kena. Iya 4. Iya kan 1 udah kena. 3 lainnya harus kena semua. Kalau faktor
air. Mm-mm. Tapi emang bisa begitu, Pak? Saya baru nemu ini, baru dengar yang begini nih, bener. Ya, yang kemarin kayak gitu juga bang. Sebelum Air, sirkulasinya multi, 4 kolom. 4 kolam. Air berputar dari sirkulasi 4 kolam ini, tapi satunya bermasalah, kena penyakit, jamuran gitu, yang 3-nya aman-aman aja, Pak? Aman. Kalau yang sebelumnya malah 2-2, yang 2 sehat, 2 kolamnya lagi sakit. Oh, itu Adil tuh namanya, Pak. Adil. Enggak, tapi bener, Pak. Saya nggak bisa ngomong tuh. Rada unik kasusnya. Kasusnya unik. Tapi sebelumnya ini bang, yang 4 kolam yang 2 sakit 2 sehat itu udah saya tanggulangi kan. Ya. Jadi yang 2 yang sakit itu saya kuras habis. Ya. Saya ganti air yang baru, saya obatin dulu. Habis itu saya tambahin air yang lama itu. Oh. Nah, itu saya putar lagi jadi 1, 4-4-nya sehat sih. Itu kalau saya perhatikan sih ngaruh ke kolamnya itu bang. Maksudnya tuh entah kolamnya itu dindingnya atau dasarnya yang kotor. Kalau gini, kalau ikan kena penjamuran, airnya itu jangan terkontaminasi ke kolam lain. Terus airnya tuh dikuras sampai habis. Tapi ikannya tetap di situ, jangan dikemana-manain ikannya. Habisin, habisnya sampai habis tuh udah tinggal ikan aja kan dalam kolam tuh gelepar-gelepar kan, Pak. Gelepar-gelepar. Itu kita semprot, Pak. Kita semprotin pakai air, tapi airnya terus dibuang nih, terus ngalir keluar, pembuangannya terus kita semprotin terus jadi dia mandi tuh kecupak kira-kira 10 menit aja kita siramin begitu. Jadi udah kecupak. Nah baru kita serogin ikannya, taruh di kolam kosong. Syukur-syukur kita punya kolam yang sudah ready juga yang airnya baru. Kalau belum ya di penampungan dulu, di drum apa di mana di penampungan. Kolamnya kita cuci pakai sunlight, Pak. Pakai sunlight, kita cuci bersih, kita semprotin lagi, kuman-kumannya hilang semuanya, dindingnya semua, baru ikannya balikin lagi. Udah gitu. Kalau bakteri kolam ya. Kalau pakai sabun sih belum berani saya bang, karena kan walaupun kita bersihkan tetap nanti ninggalkan busa juga itu. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa sunlight mah. Orang buah aja, kita nyuci buah aja kulit-kulitnya kita makan kalau sunlight mah. Nggak apa-apa kalau sunlight. Kalau jangan sabun colek. Pada reges. Kalau sabun soleh pada reges. Nggak apa-apa. Kalau sunlight saya udah nyoba nggak apa-apa. Entar sabun colek B29 lagi. Saya nyebut merek dah tuh. Ntar dikomplain sama yang punya merek. Tapi herannya itu bang, itulah yang sebelumnya kemarin 2 kolam sehat, 2 kolam. Kalau saya perhatikan itu ngaruhnya bukan ke airnya bang. Jadi? Tapi ngaruhnya begini loh. Ikan teman-temannya ketular itu kalau deketan sama ikan yang sakit gitu loh. Paham nggak maksudnya? Bersentuhan gitu maksudnya. Artinya penyakit ini menular dari orang ke orang, bukan dari air. Nah, gitu. Kan airnya jadi satu juga tuh. Airnya jadi satu aman-aman aja. Sehat-sehat aja yang ini nih, yang 3 kolam nih. Berarti kayak penyakit kuning dong, Mbak. Penyakit kuning kan gitu, dia nular kalau udah deket-deket sama yang lain. Dia nggak nular air. Hah? Kan tuh ada yang penyakit Aeromonas sih kalau nggak salah tuh. Aeromonas ya. Aeromonas emang dahsyat banget ya. Itulah. Tapi jadi saya pisahin. Aeromonas nularnya antar lele. Nularnya antar lele. Iya bang, bener. Jadi 4 kolam, saya alirin jadi 1 airnya ke filter dulu. Kan ada 3 filter itu. Nah nanti dari yang udah bersih, udah difilter, dimasukin lagi ke kolam pantatnya gitu. Jadi muter gitu. Iya. Tapi sehat-sehat aja 3 itu. Kok begitu ya? Terus cara ngobatinnya gimana, Pak? Kalau penyakit yang nularnya berdekatan gitu, kalau Bapak ngobatinnya gimana? Saya cedokin yang gantung-gantung itu. Pokoknya saya gantung, saya cedokin, saya pindahkan ke kolam lain. Ya. Biar nggak nular ke temannya yang di 1 kolam itu. Oh, jadi prosesnya seperti penyakit kuning gitu, Pak?
penyakit kuning. Pokoknya dia nularnya itu kalau istilahnya tuh berdekatan, bersentuhan gitulah. Iya. Kalau penyakit kuning kan seperti itu cara nularnya, bukan dari air dia. Kalau berdekatan itu ketular dia. Kalau saya perhatikan gitu sih bang. Hmm. Nah, tapi nggak tahu juga nih bang kalau tanpa filter, karena kan saya filter dulu. Jadi Iya. air yang masuk lagi ke kolam udah posisinya udah steril gitu bang. Jadi maksudnya kolam Bapak yang penyakit itu satu kolam nih, kolam 3 nggak penyakit. Tapi semuanya itu kan harus melalui filter dulu tuh. Difilter dulu Iya. airnya, diolah dulu baru masuk lagi. Nah, maksud Bapak selama proses filteran selama proses filterisasinya itu penyakitnya hilang. Tersaring bakterinya gitu, Pak. Iya, buktinya 3 kolam itu nggak sakit ikannya. Iya, bisa juga sih begitu, Pak. Bisa juga sih. Kecuali mungkin filternya tuh nggak saya bersihkan. Soalnya kan untuk filternya saya bersihkan tiap hari bang. Dan filternya di. Iya gimana? Tergantung pemberian pakan saya. Kalau seandainya pemberian pakan saya jor pakan gitu, sebelumnya saya rutin pagi sore, tergantung ukuran ikannya juga bang. Ukuran ikannya udah masih kecil atau udah gede gitu. Kalau udah gede kan makannya tuh banyak tuh. Iya. Nah, otomatis itu makin rajin kita harus belikan filternya itu. Duh, ajan Pak. Ajan lagi. Oke. Jadi maksudnya intinya membersihkan filter setiap hari itu dapat mengurangi potensi air kena bakteri. Gitu ya Pak maksudnya Pak ya? Oh, keren. Di-share ini mah kalau begini ceritanya nih. Pak, ajan, nanti sambung ya? Iya, sambung. Ya, nggak apa-apa. Udah selesai sini bang. Oh, udah selesai, ya udah. Sini belum, bayang dulu. Ya, pokoknya ini udah ada nomornya, ntar telepon aja, ya. Iya. Ya udah yuk. Atau WA ke nomor ini, WA-nya ke nomor ini, WA-nya. Nah, boleh. Ya udah yuk. Ajan Pak, yuk Pak. Pak, yuk, assalamualaikum. Salam.